Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Peggy Sandrinata Unggari. Rekan sekelas saya biasa memanggil dengan Fatia, dengan nama Fatia. Saya mahasiswi S2 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2530608086. Jadi saya mengawali membuka video tugas pengembangan metodologi PAI, yaitu studi kasus, ya, sebuah studi kasus PAI di komunitas digital, yakni mengajarkan PAI kepada generasi digital natif. Baik, saya mulai video ini dengan sebuah pendahuluan. Ini saya sedang berada di atas kapal Dharma Kartika 5 yang menuju dari Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, menuju ke Pelabuhan Gili Mas, Lombok. Baik, kita mulai. Untuk pendahuluan, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Pada studi kasus kali ini, kami kelompok 5 khusus mengangkat tentang generasi digital natif. Jadi generasi digital natif ini siapa mereka? Ya, generasi digital natif adalah generasi yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi, internet, media sosial, atau kita singkat medsos, dan gawai, ya, atau HP, kemudian tab gitu. Mereka memiliki karakteristik unik dalam belajar. Mereka terbiasa mengakses informasi secara cepat, interaktif, dan visual melalui gawai serta internet, yang berakibat mereka lebih sering belajar melalui video. Contohnya juga yang lain, podcast. Belajar juga melalui game dan platform interaktif dibandingkan hanya melalui buku teks. Sehingga hal ini menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran PAI untuk menyesuaikan metode, kemudian menyesuaikan media, serta strategi pembelajaran agar kenapa? Ya, agar tetap relevan, menarik, dan mampu menanamkan nilai-nilai Islami pada generasi tersebut, agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan mudah diterima. Saya mengutip sebuah pernyataan dari Mark Prensky pada Digital Native, Digital Immigrant on the Horizon, volume 9, number 5, 2001, page 1, menyebut bahwa digital native are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multitask. Oleh sebab itu, pembelajaran PAI tidak dapat lagi disampaikan dengan metode yang sepenuhnya konvensional. Baik, kita sekarang mungkin beralih ke rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kami kemukakan. Yang pertama, bagaimana karakteristik generasi digital natif dalam konteks pembelajaran PAI. Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan PAI kepada generasi digital natif. Yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyampaikan materi PAI secara efektif di komunitas digital.
Jadi permasalahan-permasalahan seperti minat membaca kitab atau buku agama itu menurun. Kemudian generasi digital native ini lebih suka konten singkat. Contohnya short video, reels, atau meme. Belum lagi mereka terpapar konten negatif di media sosial seperti hoax, hedonisme, ideologi menyimpang. Mereka juga sulit fokus pada pembelajaran konvensional karena terbiasa dengan interaksi cepat dan visual, dan juga kurangnya literasi digital dalam menyaring informasi agama, sehingga mereka mudah percaya tanpa verifikasi terlebih dahulu akan suatu berita. Atau mungkin sekarang ini kan beberapa berita cepat sekali viral ya. Nah, mereka juga suka FOMO nih, FOMO ikut-ikutan ya, sesuatu yang sedang viral itu tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul. Maka jawaban itu semua akan kita simak bersama melalui pemaparan rekan kelompok saya, yaitu Ibu Qurratul Aini. Ya, kepada beliau saya persilahkan untuk melanjutkan video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Qurratul Aini akan mempresentasikan tentang hasil dan pembahasan dari karakteristik siswa. Sebagian besar siswa tergolong sangat akrab dengan namanya HP Android. Bahwa ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sumber hiburan dan media sosial. Mereka menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, ataupun platform game sebagai bagian rutin dari kegiatan sehari-hari. Kemudian, siswa digital native. Siswa digital native ini umumnya lebih cepat memahami materi jika disampaikan melalui video, animasi, atau media multimedia lain dibandingkan teks panjang karena beberapa alasan. Video dan animasi menawarkan pengguna unsur visual audio gerak yang membantu memecah kompleksitas konsep dan membuat materi lebih hidup. Sementara teks yang panjang seringkali statis, membutuhkan konsentrasi tinggi dan daya tahan perhatian yang lebih, yang kadang sulit dipertahankan oleh banyak siswa. Kemudian, monotonitas dalam metode pengajaran, misalnya guru berbicara panjang tanpa variasi media. Siswa hanya mendengarkan tanpa interaksi. Materi yang tidak berganti-ganti dari segi format cepat menurunkan perhatian siswa digital native karena mereka terbiasa dengan rangsangan multimedia, perubahan visual atau audio dan interaksi. Jika suatu kegiatan pembelajaran tidak memiliki variasi, mereka cepat merasa bosan, kehilangan fokus, bahkan mungkin tergoda membuka aplikasi lain yang lebih menarik. Medsos, game, dan lain-lain ini memerlukan guru agar kreatif dalam merancang pembelajaran kombinasi media terinteraktivitas, jaga tugas, dan melibatkan siswa aktif. Kemudian, untuk strategi guru PAI, pengguna media digital seperti PowerPoint, video dakwah, atau materi Islami berbasis video dan aplikasi Al-Quran menjadi salah satu strategi kunci dalam pembelajaran PAI modern. Media ini memungkinkan materi disajikan secara visual dan audio, sehingga lebih menarik bagi siswa yang terbiasa dengan konten digital. Contoh video Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi guru PAI. Pengguna media digital seperti PowerPoint, video dakwah, atau materi Islami berbasis video dan aplikasi Al-Quran menjadi salah satu strategi kunci dalam pembelajaran PAI modern. Media ini memungkinkan materi disajikan secara visual dan audio, sehingga lebih menarik bagi siswa yang terbiasa dengan konten digital. Contoh video Islami
dapat membantu memperkuat pemahaman nilai-nilai agama melalui ilustrasi, narasi, dan konteks nyata. Aplikasi Al-Quran digital memungkinkan siswa membaca, mendengarkan tilawah, bahkan belajar tajwid secara lebih fleksibel dan interaktif. Strategi ini meningkatkan motivasi belajar siswa karena media yang digunakan sesuai dengan gaya belajar multimedia dan digital native. Memberikan tugas yang bersifat digital dan interaktif tidak hanya membiasakan siswa dengan teknologi, tetapi juga memicu kreativitas, mencari sumber valid, dan berpikir kritis tentang materi Islam. Contohnya, siswa bisa membuat poster dakwah digital atau menggabungkan teks, gambar, dan video. Atau tugas mencari artikel ilmiah Islami lewat internet sebagai bahan diskusi. Tugas semacam ini membantu siswa mengasah kemampuan literasi digital serta analisis konten dalam kerangka nilai agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi digital natif adalah generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi, internet, dan media sosial. Hal ini mempengaruhi cara belajar mereka menerima informasi dan berinteraksi. Pendidikan agama Islam mempunyai tantangan baru dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Metode konvensional saja tidak cukup, sehingga diperlukan inovasi berbasis digital seperti e-learning, aplikasi Islami, video interaktif, hingga platform berbasis media sosial. Guru pendidikan agama Islam berperan sebagai pendidik sekaligus fasilitator digital. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa dalam menyaring informasi dan menggunakan teknologi secara bijak serta menanamkan akhlak di dunia nyata maupun di dunia maya. Pendidikan agama Islam di era digital bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menekankan internalisasi nilai, penguatan iman, dan pembentukan karakter Islami yang relevan dengan kehidupan modern. Studi kasus yang telah kami lakukan menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam perlu memadukan metode klasik dengan strategi digital agar pesan keagamaan tersampaikan dengan efektif, menarik, dan kontekstual.